Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Pak Tirta, dalam materi Fisika PJJ SMA Negeri 2 Wates. Di kesempatan kali ini kita akan membahas bab baru ya, terkait dengan bab elastisitas. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan elastisitas, Pak Tirta akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja ya sub materi atau sub bab elastisitas yang nanti harus kalian pelajari. Di elastisitas yang akan kita bahas ada dua hal sub materi terkait dengan bab elastisitas. Yang pertama yaitu terkait dengan sifat-sifat elastisitas bahan. Sifat-sifat elastisitas. Kemudian yang kedua terkait dengan hukum Hooke. Apa itu hukum Hooke? Ya, seperti apa penerapannya nanti akan kita bahas lebih detail. Hukum Hooke, nah itu terkait dengan ini nanti. F sama dengan delta X kali K. K itu konstanta tegas. Nanti lebih detail akan saya jelaskan di video selanjutnya. Dua materi ini dua sub materi ini yang akan kita bahas dalam bab elastisitas. Untuk indikator apa saja yang harus kalian dapatkan, yang harus kalian penuhi dalam mempelajari bab ini, yaitu adalah pertama, kalian harus memiliki karakter ilmiah dan dapat menerapkan karakter tersebut. Kemudian yang kedua, bisa menjelaskan pengertian elastisitas bahan itu apa dan besaran fisika yang menyertainya. Dan berikutnya, kalian harus bisa menjelaskan konsep dari hukum Hooke dalam elastisitas bahan. Dan terakhir, setelah kalian mempelajari bab ini, kalian harus bisa menentukan sifat elastisitas bahan melalui percobaan. Itu 4 indikator pencapaian kompetensi ketika kalian mempelajari bab ini. Baik, mari kita pelajari lebih lanjut terkait dengan bab elastisitas. Kita awali dengan pendahuluan terlebih dahulu. Di depan kalian sudah ada dua bahan yang berbeda. Yang sebelah kiri itu ada per atau pegas, dan yang di sebelah kanan itu ada lilin. Nah, apabila suatu gaya yang diterapkan terhadap suatu bahan, jadi jika ada gaya mengenai suatu bahan dihilangkan, bahan tersebut akan kembali ke bentuk semula. Contohnya itu adalah pegas, karet. Ketika kita tarik pegasnya, kemudian dilepaskan, dia akan kembali ke bentuk semula. Sedangkan karet, ketika ditarik, dilepaskan, dia juga akan kembali ke bentuk semula. Tapi ada juga benda yang ketika diberi gaya, kemudian dihilangkan gayanya, benda tersebut tidak kembali ke bentuk semula. Contohnya ada tanah liat, ada lilin, seperti yang digambar itu. Ketika lilin kalian becek, kalian beri gaya misalnya, kalian tekan, lilin tersebut nanti akan penyok. Nah, ketika penyok dan kalian hilangkan gaya yang mengenai lilin tersebut tidak bisa kembali seperti bentuk semula. Seperti juga tanah liat, tanah liat juga seperti itu. Atau plastisin, biasa kalian sebut sebagai malam, itu juga tidak bisa kembali ke bentuk semula. Nah, untuk membedakan dua karakteristik yang sangat berbeda tadi, dari kedua jenis benda tadi, maka kedua benda itu memiliki sifat elastis. Itu nanti yang kita bahas. Jadi untuk membedakan antara keduanya itulah kita mempelajari materi bab elastisitas. Nah, untuk memahami bab ini, kita bisa melakukan percobaan menggunakan pegas. Jadi
Hasil yang diperoleh digambarkan dalam bentuk grafik antara gaya berat, ya, gaya berat benda F dengan pertambahan panjang pegas X atau delta X. Sama aja dalam X atau dalam delta X boleh, ya, sama. Kemudian untuk gambar grafiknya seperti apa? Seperti ini, anak-anak. Nah, ini ya, sumbu X berupa pertambahan panjang yaitu X atau delta X tadi, sedangkan sumbu Y itu berupa gaya yang mengenai benda. Ya, bisa yang pegas, per, tanah liat, karet, atau lilin. Nah, itu sama, gaya yang mengenainya. Nah, di grafik ini ada beberapa daerah. Di sini ada 3 daerah. Ada yang namanya daerah elastis, ada yang namanya daerah plastis, dan ada yang namanya titik patah. Di daerah elastis, grafiknya berupa grafik linier. Ya, linier di sini. Hampir linier di sini ya. Ketika mendekati daerah plastis baru berubah lurus. Artinya apa? Pertambahan gaya ketika mengenai suatu bahan berbanding lurus dengan pertambahan panjangnya. Kalau gayanya itu bertambah 2 kali lipat, maka pertambahan panjangnya juga 2 kali lipat. Ketika apa? Ketika masih berada di daerah elastis. Jadi kalau ada benda dikatakan benda elastis, ya, benda yang tadi ketika ditarik dia masih bisa kembali ke bentuk semula. Itu yang dinamakan benda elastis. Namun benda elastis tadi, misal per saja ya, kita jadikan contoh per. Ketika per yang paling mudah, per ini ballpoint. Ya, per ballpoint itu kan ketika ballpoint yang bagian dalamnya itu ada pernya, kalian ambil pernya, kalian tarik dengan gaya tertentu, masih bisa kembali ke bentuk semula. Namun ketika kalian beri gaya yang terlalu besar, dia akan memanjang dan tidak bisa kembali ke bentuk semula. Nah, ketika sudah sampai ke tidak bisa kembali ke bentuk semula, maka bahan tersebut sudah masuk ke daerah plastis. Jadi benda yang ketika diberi gaya dia tidak bisa kembali ke bentuk semula, itu disebut sebagai benda plastis. Jadi sudah sampai ke daerah plastis. Di sini ya, daerah plastis. Namun ya, per tadi yang sudah tidak bisa kembali ke bentuk semula kok masih ditambah gaya lagi yang lebih besar, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pernya itu bisa putus atau patah. Nah, ketika sudah patah atau putus, dia sudah melebihi sini. Ya, pertambahan panjangnya sudah nggak ada. Kenapa? Kan sudah putus atau patah. Nah, titik patah suatu benda bisa kita lihat di grafik ini. Gitu ya. Dan masing-masing benda punya sifat elastisitasnya masing-masing. Jadi tidak bisa disebut hanya karet, hanya benda-benda yang bisa kita tarik gitu ya, yang memiliki sifat elastisitas. Tidak, semua bahan, semua benda, mau besi yang keras ya, yang keras sekalipun, semuanya punya sifat elastisitas. Gitu ya. Sifat elastisitasnya berupa apa? 3 hal nanti. Sifat elastisitas apa saja? Ada 3 hal. Kita akan jelaskan. Itu terkait dengan jenis perubahan bentuk benda. Ya. Untuk jenis perubahan bentuk benda itu ada rentangan, mampatan, dan geseran. Namun untuk sifat-sifat elastisitas itu ada 3, yaitu ini sifatnya. Yang pertama, jadi sifat elastisitas suatu bahan dilihat dari 3 hal ini. Pertama, itu adalah regangan. Regangan
atau strain. Kemudian yang kedua itu adalah tegangan. Atau stress. Dan terakhir, untuk sifat elastisitas suatu bahan adalah modulus elastisitas. Modulus elastisitas. Ini ya. Jadi sifat elastisitas suatu bahan dilihat dari regangannya, tegangannya, ya, dan juga modulus elastisitasnya. Lebih lanjut, ya, kita akan bahas terkait dengan sifat-sifat elastisitas bahan. Dimulai dari regangan. Baik, untuk regangan kita bahas apa itu regangan. Regangan adalah pertambahan panjang ya, suatu benda per satuan panjang mula-mula akibat dari adanya tegangan tarik. Dia punya lambang seperti ini, E. Itu lambang dari regangan. Dan untuk mencarinya sesuai dari pengertiannya tadi, untuk mencari regangan E didapat dari delta L, yaitu pertambahan panjang suatu benda dibagi dengan L0. Ini untuk regangan. Ya, untuk mencari regangan E sama dengan delta L per L0, di mana delta L ya, di mana E itu adalah regangan, delta L adalah pertambahan panjang, dan L0 adalah panjang mula-mula. Itu yang disebut sebagai regangan. Untuk berikutnya kita bahas terkait dengan tegangan. Lambang tegangan seperti ini. Tegangan atau stress. Artinya tegangan itu apa? Ya, tegangan adalah gaya yang bekerja pada permukaan seluas satu satuan. Itulah yang disebut sebagai tegangan. Nah, untuk mencarinya gimana? Untuk tegangan, ya dia punya lambang seperti ini. Cara mencarinya adalah gaya F dibagi dengan luas permukaan yang dikenai oleh gaya tersebut. Luas permukaan kan A, area ya, F untuk force, A area. Ini untuk mencari tegangan. F per A. Itu di mana F sendiri adalah seperti yang tadi Pak sebut, gaya. Dia berarti punya satuan Newton. Kemudian A adalah area atau luas permukaan. Luas permukaan. Dia berarti punya satuan, kalau luas ya meter persegi. Ini sendiri adalah tegangan. Tegangan dari rumusnya sudah ketahuan, punya satuan Newton per meter persegi. Itu untuk tegangan. Berikutnya contoh penerapan ya, dari regangan dan tegangan. Untuk contoh penerapan pertama, ada seutas kawat, luas penampangnya adalah 8 mm persegi. Kemudian diregangkan oleh gaya 6
6,8 Newton, sehingga bertambah panjang 0,06 cm. Pertambahan panjangnya 0,06 cm. Jika panjang kawat mula-mula adalah 50 cm, panjang mula-mulanya 50 cm, tentukan regangan dan tegangan bahan. Mari kita tentukan regangan dan tegangan bahan. Seperti kebiasaan, ya, sebelum mengerjakan soal kita tulis dulu diketahuinya. Ya, kita jawab. Pertama kita tentukan regangan dulu, ya, baru tegangan. Diketahui yang pertama adalah luas penampang 8 mm persegi. Apa itu? A, ya, luas penampang itu sebesar 8 mm persegi. Kemudian diregangkan oleh gaya sebesar 6,8 Newton, berarti F-nya 6,8 Newton, sehingga bertambah panjang 0,06 cm. Bertambah panjang berarti delta R, pertambahan panjang, ya, pertambahan panjang delta L 0,06 cm. Panjang kawat mula-mula 50 cm. Apa itu? L0, betul, L0 nya 50 cm. D1 diketahui. Kemudian yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan ada dua. Yang pertama regangan. Regangan lambangnya apa? Lambangnya adalah E, seperti ini. Kemudian tegangan. Tegangan punya lambang seperti ini. Ini tegangan. Berikutnya D3 dijawab. Kita mulai dari regangan dulu. Untuk regangan E sendiri, cara mencarinya gimana? Pertambahan panjang delta L dibagi dengan L0. Ini harus diingat terus. Nah, tinggal kita masukkan. Delta L nya berapa? Delta L nya 0,06 cm. Harus dirubah nggak Pak satuannya ke meter? Asal delta L dan L0 nya punya satuan yang sama, tidak perlu dirubah, ya. Kebetulan yang sama-sama punya satuan cm. L0 nya berapa? 50 cm. 0,06 cm dibagi 50 cm, hasilnya 0,012, gitu, ya. Tidak punya satuan regangan, ya, 0,012, atau dalam notasi ilmiah berapa? 1,2 kali 10 pangkat minus 2. Itu untuk regangan. Berikutnya untuk tegangan. Tegangan dia punya lambang seperti ini. Cara mencarinya adalah gaya yang mengenai bahan tersebut dibagi dengan luas penampang atau A. Harus diingat terus nih. Kita kotakin biar ingat. Kemudian tinggal kita masukkan. Sebelum kita masukkan, kita lihat dulu satuannya. F dalam Newton, ya, dalam SI. A nya kok masih dalam milimeter persegi. Kita rubah jadi meter persegi, ya, jadi meter persegi. 8 mm persegi dirubah menjadi meter persegi. Seperti kelas 10 dulu, merubahnya ya, kalikan 8 kali 10. Pangkat berapa? Pangkat negatif 6. Tanda
dalam persegi, ya, setiap naik itu dibaginya 100. Naiknya berapa? Milimeter ke meter. Naiknya 1, 2, 3. Dari milimeter, sentimeter, ya, desimeter, kemudian meter. Naiknya 3, tapi dalam persegi, ya, jadinya -6. 8 kali 10 pangkat -6 meter persegi. Satuannya sudah sesuai, tinggal kita masukkan. F-nya 6,8 dibagi dalam Newton, dibagi A-nya 8 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Untuk hasilnya adalah 8,5 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Jadi hasil soal nomor 1 untuk regangan didapatkan 1,2 kali 10 pangkat min 2, dan tegangannya didapat 8,5 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Itu contoh pertama. Untuk sifat-sifat elastisitas bahan berikutnya adalah modulus elastisitas. Modulus elastisitas disebut juga sebagai modulus Young, ya. Apa itu modulus elastisitas? Modulus elastisitas atau modulus Young adalah perbandingan antara regangan dan tegangan. Nah, dari kata-katanya saja, dari artinya saja, perbandingan antara regangan dan tegangan. Maka untuk mencari modulus Young itu punya lambang E besar. Dia punya lambang E besar. Nah, dari artinya, maka untuk mencari modulus Young didapat dari tegangan, ya, tegangan dibagi dengan regangan. Ini untuk modulus Young. Di mana E besar itu adalah modulus Young atau modulus elastisitas. Dan seperti ini itu adalah tegangan, dan ini adalah regangan. Itu untuk modulus elastisitas, ya. Nah, dari ini karena punya rumus tegangan dibagi regangan, kita bisa rubah. Kita masukkan. Tegangan didapat dari F per A, sedangkan regangan didapat dari delta L per L0, betul, ya. Maka untuk mencari modulus Young atau modulus elastisitas bisa berubah menjadi E sama dengan tegangan, ya, tegangan yaitu F per A, dibagi E, regangan didapat dari delta L per L0. Nah, pembagian pecahan bisa dirubah menjadi perkalian. Jadi apa? Tinggal dibalik perkalian, kemudian pecahan yang di bagian sisi kanan ini dibalik, ya, penyebut dan pembilangnya. Maka E modulus Young didapat dari F per A, ya, kali L0 per L, L0 per L, delta L, maaf, ya, delta L. Nah, jadi modulus Young bisa kita cari dari F kali L0 per A kali delta L. Itu untuk rumusan lain, tergantung dalam soal
yang diketahui itu apa saja. Gitu ya, itu untuk modulus Young atau modulus elastisitas. Baik, untuk contoh penerapan berikutnya yang nomor 2 terkait dengan modulus elastisitas. Ada soal berbunyi suatu batang baja yang panjangnya 40 meter dengan ukuran penampangnya adalah 4 mm kali 3 mm, itu ukuran penampangnya. Kemudian modulus elastisitasnya adalah 400 kali 10 pangkat 3. Nah, ini 3 ya. 3 Newton per milimeter persegi. Nah, jika pada ujung batang ditarik dengan gaya 60 Newton, pertanyaannya adalah hitunglah perpanjangan batang baja. Jadi pertambahan panjang ya, perpanjangan batang baja. Pertambahan panjang batang baja itu berapa? Baik, kita jawab. Kita bahas bersama-sama. Seperti biasa, sebelum kita kerjakan, tulis dulu diketahui ya. D1, kita singkat sebagai D1. Pertama yang diketahui adalah batang baja panjangnya 40 meter, berarti panjang mula-mula ya, atau L0 nya itu 40 meter. Kemudian ukuran penampangnya, berarti luas penampang, areanya itu adalah 4 mm kali 3 mm. Berarti A, areanya itu 4 mm kali 3 mm. Jadi berapa itu? Jadi 4 kali 3, 12 mm persegi. Berikutnya modulus elastisitasnya 400 kali 10 pangkat 3 Newton per milimeter persegi. Modulus elastisitas itu apa? Betul, E besar. 400 kali 10 pangkat 3 dalam Newton per milimeter persegi. Kemudian pada ujung batang ditarik dengan gaya 60 Newton. Berarti yang diketahui berikutnya adalah gaya yang menarik sebesar 60 Newton. Berikutnya pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah hitung perpanjangan ya, ini perpanjangan batang baja. Maka pertambahan panjang itu punya lambang apa? Delta L. Ya, delta L sama dengan apa itu pertanyaannya ya. Itu yang ditanyakan. Nah, kemudian kita dijawab ya, D3. Kira-kira kita pakai yang mana ya? L0, A, E, F dan delta L. Berarti kita pakai yang modulus Youngnya E sama dengan tegangan peregangan, atau yang satunya. Iya, betul, yang satunya. Maka kita pakai yang ini. E sama dengan F kali L0 dibagi apa? F kali L0 dibagi A kali delta L. Kita pakai yang ini. Nah, biar cantik dan lebih mudah, kita rubah dulu karena yang ditanyakan ada delta L. Kita pindah delta L-nya ke sisi sebelah kiri, maka rumus ini berubah. Untuk khusus untuk soal ini berubah menjadi rumusnya menjadi delta L sama dengan ini pindah ke sana, maka E-nya pindah juga. F kali L0 dibagi A kali B besar, modulus elastisitas. Nah, jika sudah, tinggal kita masukkan ya, anak-anak. Masukkan F-nya berapa? 60 Newton.
L0 nya berapa? 40 meter. 40 meter dibagi A nya 12 mm persegi. 12 mm persegi dikali delta L nya, ya maaf, kok delta L, E ya, udah berubah jadi E, 400 kali 10 pangkat 3. Dia punya satuan Newton per milimeter persegi. 10 ya, ini 10. Ini 10 ya. Kita hapus dulu biar enggak membingungkan. Nah, lihat dari satuannya. Untuk milimeter persegi dia ada di bawah dan yang di atas dia dicoret satuannya, sama-sama milimeter persegi. Jadi kita konversi atau tidaknya ini tergantung dari teman-temannya ketika mengerjakan soal. Dan ada Newton di atas dan ini di bawah, coret juga, coret, gitu ya. Terus ada ini 0, ada 0, ya, coret, ini juga coret. Nah, gitu ya. Ini ada 4 sama 4, coret jadi 1, coret jadi 1. Ya, 1 kali 3. Ada 6 sama 12, bisa coret Pak? Bisa. Coret jadi 1, coret jadi 2. Nah, berarti tinggal apa? Tinggal 1 per, ini ya, 1 per, ini masih ada 2 kali 10 pangkat 3. Apa satuannya? Meter. 1/2 kali 10 pangkat 3 meter. Kalau dinaikkan gimana Pak? Nah, tinggal naik aja. 1/2 jadinya berapa? 0,5 kali 10 pangkat 3, pangkatnya positif, naikkan jadinya pangkat negatif, 10 pangkat min 3 meter ya, jadi ketemunya 0,5 kali 10 pangkat min 3 meter, atau ini 10 pangkat min 3 meter sama dengan milimeter kan, bisa dirubah lagi sesuai nanti pilihan jawabannya apa, 0,5 ya, 10 pangkat min 3 meter berubah jadi milimeter. Maka pertambahan panjang di soal ini didapat 0,5 kali 10 pangkat min 3 meter atau 0,5 milimeter. Ya, itu contoh penerapan nomor 2 terkait dengan materi modulus elastisitas. Pada rasa sudah jelas ya, semua sudah jelas untuk materi sifat-sifat elastisitas bahan. Untuk berikutnya kita masuk ke latihan soal. Untuk latihan soal pertama sudah ada di depan kalian, silakan dibaca sendiri ya, nomor 1 itu. Jadi ada sebuah bahan elastis silinder dengan panjang 20 cm dan luas penampangnya 5 cm persegi dalam keadaan tergantung bebas. Pada penampang yang bebas ditarik dengan gaya sebesar 2 Newton sehingga bahan bertambah panjang sepanjang 1 cm. Pertanyaannya ada 3 mencakup materi yang sebelumnya sudah kita bahas semua, yaitu A. Tegangan, B. Regangannya berapa, kemudian terakhir C. Modulus Youngnya berapa. Silakan kerjakan ya, silahkan kerjakan dan dijawab di chat Jagaratu. Nilai plus ya, sebagai nilai plus, sebagai nilai plus.
silakan ya, yang paling cepat nilainya paling tinggi untuk tambahan nilainya. Itu untuk latihan soal 1 dikerjakan di chat, dikerjakan sendiri ya, di mana saja boleh. Setelah selesai dapat jawabannya, kalian jawab di chat grup Jaga Ratu. Untuk soal nomor 2 ya, nanti sebagai tugas ya, sebagai tugas di tugas sekolah yang dikerjakannya nanti seperti biasa di kantong tugas yang sudah disediakan. Untuk berikutnya latihan soal nomor 2, silakan kalian kerjakan sebagai tugas sekolah seperti biasa. Kalian kerjakan di selembar kertas boleh, atau berupa coretan layar juga boleh. Yang penting ada runutan cara mengerjakannya ya, dikerjakan kemudian dikumpulkan di kantong tugas seperti biasa. Untuk nomor 2 ada soal berbunyi, berapa beban maksimum yang boleh digantung pada seutas kawat baja dengan luas penampang 5 mm persegi jika regangan tidak boleh melebihi 0,01. Regangannya tidak boleh melebihi 0,01. Sedangkan untuk modulus Young atau modulus elastisitas dari baja sebesar 2 kali 10 pangkat 11 Newton per meter persegi. Ya, silakan kerjakan sebagai tugas. Kerjakan sebagai tugas sekolah. Kumpulkan di kantong tugas Jaga Ratu. Jaga Ratu. Sekian untuk materi elastisitas, terutama di subbab sifat-sifat elastisitas bahan. Ya, untuk subbab berikutnya terkait hukum Hooke akan kita jelaskan di video berikutnya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Ya, semoga semuanya jelas. Jika ada yang kurang jelas, silakan untuk langsung menghubungi Pak Tirta ya, lewat WA boleh, ya, lewat chat Jaga Ratu juga boleh, ya, senyaman kalian. Cukup untuk materi ini, Pak Tirta cukupkan sekian. Ya, Pak Tirta tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.